Jadi sini kita menggunakan kita mengolesi dengan alkohol supaya nantinya alat yang kita gunakan ini terbebas dari pengotor-pengotor lainnya. Sama halnya dengan alatnya, kita juga mengolesi kepada pepayanya supaya nanti pepayanya ini tidak terkontaminasi dengan pengotor juga seperti itu. Kemudian kita getah yang keluar ini kita tampung sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk memperoleh enzim pepayanya. Nah, sebenarnya ada syarat nih bagaimana penyedapan yang benar itu. Mungkin adik-adik bisa ada yang menjawab bagaimana syarat agar dapat dilakukannya penyedapan getah buah paya. Jadi tidak asal-asal ya kita mengambil getah buah payanya sendiri. Ada beberapa perlu faktor yang diperhatikan. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa membantu mencoba menjawab. Suara kakak terdengar jelas. Mungkin bisa bantu jawab atau kakak next aja barangkali. Arif Kak. Ya Arif. Syarat-syaratnya yang pertama adalah buah pepaya yang masih muda yang berumur sekitar 2-3 bulan. Lalu pengambilan saat getah buah pepaya itu lebih baik dilakukan pada pagi hari dan sore hari menjelang matahari terbenam. Terus itu aja Kak, mungkin Kak. Oke, Arif, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya sedikitnya. Jadi secara ringkasnya begini. Yang pertama itu penyedapan ini dilakukan pada pepaya yang berusia 2-3 bulan. Kemudian yang kedua, sebaiknya penyedapan ini kita lakukan pada pagi hari sekitar pukul 5 hingga 8. Kemudian atau juga bisa di sore harinya menjelang matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, yang ini dilakukan secara vertikal ya, dari pangkal ke ujung buah. Sehingga nanti getah yang keluar itu saat penyelehan lebih cepat menuju ke penampungan. Oke, kakak next. Mungkin ada yang bisa menjelaskan juga kenapa digunakan buah pepaya yang muda. Kenapa tidak bagian yang tua seperti itu? Kami. Ya, siapa? Bella, Kak. Bella. Ya, silakan. Kak, karena digunakan pepaya muda tuh Kak, karena kita tuh ngambil enzim papainnya tuh Kak, karena terdapat karena pepaya muda tuh lebih banyak getah enzim papainnya Kak. Terima kasih. Oke, Bella. Jadi kakak nambahkan ya sedikit. Jadi kenapa digunakan buah pepaya itu? Karena di kandungan pepaya muda memiliki kandungan pepayanya itu masih muda sekitar 3. Konsentrasi ini lebih besar dibandingkan dengan kandungan di bagian buah yang masih tua, seperti itu. Mungkin kakak bertanya lagi, kenapa digunakan bagian buah pepaya? Kenapa bukan bagian batang, daun, begitu? Ini sebentar jawab. Getah yang banyak di pepaya di buahnya. Bella, kenapa? Kan getahnya itu lebih banyaknya itu di buahnya Kak. Kalau misalnya di batang itu dikit Pak Kak. Ya, kenapa banyak di buahnya? Ada data nggak yang menunjang? Kenapa di bagian buahnya lebih banyak? Ada daging. Yang lain ada yang bisa bantu? Oke, mungkin untuk mempercepat ya kakak next aja. Jadi mungkin bisa sambil dicatat ya. Kenapa digunakan bagian buah, bukan bagian, kenapa digunakan bagian buah, bukan bagian batang dan daun dan sebagainya. Itu dikarenakan bagian buah ini dia memiliki nilai aktivitas proteolitik yang tinggi. Ingat ya, aktivitas proteolitik yang tinggi, yaitu berkisar antara 400 MCU per gram. Sedangkan bagian batang dan daunnya itu dia berkisar hanya 200 MCU per gram.
Nantinya, kenapa Kak? Nilai ini akan berpengaruh di mana semakin tinggi nilai aktivitasnya, maka proses pemecahan molekul proteinnya akan semakin baik. Jadi hal ini kembali lagi kepada aktivitas proteotiknya begitu. Mungkin sekedar Kak Anggi, kembali ke Anggi. Kak, bisa pelan nggak dikit, Kak? Oh, cepetan ya? Betul, Kak. Iya. Karena mungkin waktu juga ya, sebentar lagi selesai, ini jam 9 lewat. Oke, Kakak ulang kembali. Jadi kenapa bagian buah lebih banyak? Itu dikarenakan kembali ke aktivitas proteolitiknya, di mana bagian buah ini dia memiliki nilai aktivitas sebentar. Maaf ya. Jadi dalam bahan ini dia memiliki aktivitas proteolitik yang tinggi, yaitu berkisar 400 MCU per gram. Sedangkan bagian batang dan daunnya itu hanya berkisar 200 MCU per gram. Jadi ada perbedaan 200 gram ya, 200 MCU per gram. Nah, nilai inilah yang berpengaruh di mana semakin tinggi nilai aktivitas proteoliknya, maka proses pemecahan molekul proteinnya juga semakin baik. Gitu. Oke, mungkin ke Anggi, Kakak serahkan kembali ke Anggi untuk memimpin kembali. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Langsung aja kepada adik-adik yang mau bertanya. Silakan tadi yang sudah ditunjuk. Baiklah, Erica izin bertanya. Silakan. Tadi kan dalam pepaya mempunyai enzim papain. Pertanyaan saya, apakah ada enzim selain enzim, apa manfaat enzimnya tersebut? Terima kasih. Oke, lanjut, Dek. Baiklah, saya izin bertanya, Kak. Silakan. Sebutkan contoh lain di dalam tubuh yang terdapat dalam sistem pencernaan. Jelaskan pula substrat yang dikatalisis dan produknya. Terima kasih. Bisa pelan-pelan enggak? Halo. Maaf. Sebutkan contoh enzim lain di dalam tubuh manusia yang terdapat dalam sistem pencernaan. Jelaskan pula substrat yang dikatalisis dan produknya. Danis. Kasih Sri. Ya. Izin bertanya. Silakan Anis. Mau tanya bagaimana sih cara kerja enzim dalam mempercepat suatu reaksinya? Terima kasih. Terima kasih kembali Anis. Oke, ini sudah bertanya semua, Dek? Belum, Kak. Anjeli mau nanya, Kak. Ya, silakan. Apa hubungan antara konsentrasi suatu enzim dengan kecepatan reaksi suatu enzim? Terima kasih. Sudah semua ya, Dek? Sudah, Kak. Ya, mungkin sambil menunggu temannya berdiskusi, mungkin tadi sudah ada sedikit dijelaskan sama Kak Nur Alam mengenai enzim.
Sebelumnya kalian kuliah kalian sama dosen yang lain. Halo Dek, dengar nggak suara kakak? Sudah, Kak. Dengar, Kak. Oke. Mungkin kakak juga mau sedikit menjelaskan. Kita kan ini pengambilan minyak kelapa dengan cara enzimatis ya. Karena di sini kita memanfaatkan enzim untuk memisahkan minyak dan air dari santan kelapa. Kalian tahu nggak kelebihan dari metode yang kita gunain ini? Metode enzimatis ini. Dibandingkan sama metode yang lainnya. Ada yang tahu? Menghasilkan kadar minyak yang lebih bermutu, Kak. Biaya produksinya lebih rendah, Kak. Oke. Dan Selain itu? Dan juga waktunya singkat, Kak. Mudah dikontrol. green chemistry. Green chemistry. Oke. Jadi kita kan pakai cara enzimatis ini tuh banyak kelebihannya ya. Mungkin tadi yang sudah disebutin itu juga termasuk. Nah, yang lainnya itu ini memiliki kualitas yang lebih bagus. Kenapa? Karena cara enzimatis ini kita kan tidak memakai pemanasan ya. Di prosedur kita nggak ada proses pemanasan. Di mana kan yang kita ketahui kalau pemanasan itu dapat mengakibatkan bilangan oksida yang tinggi pada minyak. Kemarin kan udah tuh dijelasin kalau minyak yang memiliki bilangan oksida tinggi itu dapat berpotensi itu ya itu berpotensi kanker dan penyakit-penyakit lain akan lebih cepat terurai, lebih cepat terdegradasi menjadi radikal bebas. Nah, karena kita dengan cara enzimatis ini nggak pakai pemanasan, itu tuh menjadi suatu kelebihan tersendiri gitu. Nah, jadi nggak pakai pemanasan. Itu tuh sangat berpengaruh terhadap kualitas dari minyaknya itu. Tapi ada juga sih kekurangannya ya, kan? Karena mungkin kalau misalkan nanti pas pemisahannya itu, pemisahan antara minyak sama airnya itu tidak sempurna, nanti masih ada kandungan air di minyaknya itu akan cepat tengik. Akan cepat tengik. Minyaknya itu akan lebih cepat tengik daripada kalau misalkan kan cara yang lainnya itu ada proses pengepresan ya. Jadi itu tuh langsung terpisah aja. Kandungan airnya itu akan lebih sedikit. Setiap prosesnya pasti memiliki kekurangan sama kelebihannya. Terus tadi kalian boleh nggak salah satu kalian sebutin yang kalian jawab tadi waktu pretest yang apa tadi? Karakteristik minyak kelapa yang menurut SSI standar mutunya.
salah satu aja. Angka asamnya 0,5 ada, Kak? 0,1 sih. Itu kalian pakai standar apa? Kalau yang SNI itu tahun berapa? Tadi Nggak ditulis ya? Tapi nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. SNI sama yang SNI itu. lama Kak, 2020. Ya, emang udah lama-lama sih. Kakak juga paling baru dapetnya 2008. Belum ada yang lebih baru dari 2008. Alhamdulillah.